สวัสดีครับผมเจออินสุดครับWadi semuanya, selamat datang kembali di channel Insut Official. Dan buat kalian semua yang baru bergabung, salam kenal Pom Insut Cup. Setelah minggu kemarin kita membahas mengenai teori dan konspirasi alasan mengapa The Gifted Graduation di blog atau tidak tayang di negara Indonesia dan di beberapa negara di Asia. Dan oh my god, wow, aku tuh gak nyangka banget, beneran kayak di luar ekspektasi gitu. Ternyata banyak banget kalian semua yang berminat juga, yang tertarik mengenai teori dan konspirasi The Gifted Graduation ini. Banyak respon dari kalian hingga kita bisa berbalas-balasan komentar, kita bisa berdiskusi di kolom komentar, banyak banget gitu kan, yang gak biasanya terjadi di channel Insut Official. Tiba-tiba kalian rame dan terima kasih banyak gitu, pokoknya ampun kap. Tapi dari puluhan ribu penonton dan dari ribuan like, cuma 5% doang yang subscribe. Terus 95%-nya tuh kemana? Hey, kalian udah nonton, kalian udah komen, kalian udah dapat info, terus kalian campakkan aku begitu saja. Sumpah, kalian tuh tega banget. Cuman 5% yang subscribe gitu dari puluhan ribu viewers gitu, dari puluhan ribu tayangan. Sekian banyaknya komentar, tapi hanya beberapa orang yang subscribe. Ini Aku nggak mau diginiin. Aku tuh kayak pelampiasan kalian doang gitu. Jadi belajar dari video yang kemarin, aku bakal ngingetin ke kalian supaya kalian like, comment, share, dan subscribe terlebih dahulu. Intinya pokoknya subscribe terlebih dahulu aja gitu. Gua tahu kalian tuh nonton pasti sambil baca komen, gua tahu gitu, karena itu tradisi dari netizen Indonesia pasti gitu. Tapi jangan lupa juga kalian untuk like dan subscribe gitu. Kemudian kalian tekan juga loncengnya supaya kita bisa berdiskusi di video-video selanjutnya gitu. So kalau gitu nggak usah tunggu lama-lama lagi, kunci pintu kamar, cek kanan kiri atas bawah depan belakang kalian, and let's get to the video. Pow. Yang pertama kita bakalan bahas mengenai mengapa Namtan tidak main di series The Gifted Graduation ini. Yang aku tahu dari info sebelumnya bahwa Namtan itu meninggal di cerita seriesnya. Tapi ternyata dia itu tidak meninggal. Dia hanya sedang melakukan pengobatan di luar negeri setelah kejadian bom yang terjadi di sekolah. Pada kejadian bom tersebut, Namtan berada di dalam satu ruangan yang di dalamnya terdapat bom aktif dan kemudian meledaklah tuh bom hingga melukai Namtan dan salah satu seorang guru di dalamnya. Akhirnya di dalam ceritanya Namtan itu sedang melakukan pengobatan di luar negeri untuk pemulihan kesehatan dirinya. Seperti itu. Tapi dalam cerita aslinya diduga Lily Apicaya ini pemeran Namtan sedang melakukan pendidikan di luar negeri karena untuk saat ini dia lebih mementingkan pendidikannya daripada karirnya. Gitu cenah. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, apakah penggunaan VPN untuk menonton The Gifted Graduation di YouTube GMM TV ini legal atau ilegal? Sebenarnya mengenai VPN ini tuh ada dua pendapat. Ada negara-negara yang melegalkan dan ada negara-negara yang mengilegalkan penggunaan VPN ini. Nah, negara-negara yang mengilegalkan atau tidak mengizinkan penggunaan VPN ini adalah negara-negara. Dan selain untuk negara-negara tadi, mereka mengizinkan atau melegalkan penggunaan VPN asal dengan catatan tidak merugikan salah satu pihak yang berkaitan. Adapun syarat lainnya yaitu untuk melindungi privasi baik privasi sendiri maupun perusahaan, untuk menembus zona geografis, dan tidak untuk tindakan kejahatan seperti pembajakan, pornografi, penjualan narkoba, dan lain-lain. Nah, sementara kita dalam konteksnya, kita menggunakan VPN untuk membuka atau menonton acara yang sengaja tidak ditayangkan di negara kita. Otomatis kan kita menggunakan VPN untuk menembus zona geografis kan? Kalau dilihat dari alasannya, itu legal. Tapi, kalau menurut aku pribadi, kalau kita menggunakan VPN walaupun itu boleh atau walaupun itu legal, tetap aja itu merugikan. Kenapa? Karena kalau kalian seorang YouTuber, content creator, atau orang-orang yang memiliki channel YouTube, kita tuh punya grafik analisis. Contohnya seperti ini. Nah, terdapat analisis negara mana aja yang menonton acara tersebut. Misalkan, persentase terbanyak itu negara Singapura 90%. Sementara, yang nontonnya itu bukan negara asal Singapura, tapi kita, orang-orang Indonesia yang menggunakan server Singapura. Apa kerugian yang ditimbulkan? Otomatis pihak sana melihat bahwa negara Singapura itu lebih banyak peminatnya daripada negara-negara yang lain. Dan otomatis pula, mereka bakalan lebih care, bakalan lebih respect terhadap negara yang presentasenya paling banyak.
Dan tidak hanya itu, kalau ada video baru, ada series baru, mereka bakalan condong berpihak ke negara yang persentase peminatnya paling banyak. Serta tidak menutup kemungkinan juga mereka tidak bakalan mengekspor atau menayangkan filmnya di negara-negara yang minim peminatnya. Nah, paham kan sampai sini? Tapi itu kembali lagi ke kalian semua. Jika kalian pengen nonton terus kalian nggak dianggap sih nggak apa-apa gitu. Kalian nonton bebas gitu, itu hak kalian. Tapi gimana sih perasaannya gitu? Kalian tuh nonton gitu, kalian tuh melakukan sesuatu yang membuat mereka untung, tapi kalian nggak dianggap. Sakit. Oke. Kalau begitu kita ke pembahasan yang ketiga. Lebih baik nonton menggunakan VPN atau nonton dari Telegram. Nah, banyak juga yang menanyakan seperti ini. Mereka mau nonton dari VPN takut ilegal, mereka mau nonton dari Telegram udah jelas ilegal gitu loh. Tapi kalau di Telegram mendingan kak ada sub-indonya. Kalau dipikir-pikir nih, kita mentingin ada sub-indonya. Tanpa kita memikirkan ada pemasukan buat sang penciptanya. Buat apa gitu loh. Kita menikmati karya seseorang, tetapi kitanya nggak menghargai karya orang tersebut. Itu jelas-jelas tidak diperbolehkan, kecuali kalau kalian udah nonton yang aslinya, baru kalian nyari datu yang sub-indonya. Ada yang bilang, Pi, gunain VPN aja, asalkan kita nontonnya di akun resmi JMM-TV. Hey, kalau kita menggunakan VPN, kita menggunakan server luar negeri, Singapura lah misalkan, terus translate-nya itu Inggris. Bukannya gua bodoh dalam bahasa Inggris, bukannya gua lemot dalam bahasa Inggris, cuman Gue kurang pinter doang. gua nggak paham. Kalau cuma modal I, you, no, yesterday, tomorrow, and thank you, ya gua paham lah. Tapi kalau yang panjang-panjang apologize apa gitu, Nowhere I do this anything, just nowhere fault make mistake. bukannya gua relax nonton tuh series, malah bingung dah gua. Tapi daripada nonton di link haram, mendingan pakai VPN lah, kita nonton di akun resminya. Iya sih, kalau dipikir seperti itu, kita lebih baik nonton di akun resminya. Akhirnya, daripada kita merugikan salah satu pihak, kita nonton dari VPN-nya, kita nggak bisa bahasa Inggris, kita yang rugi, mereka yang untung. Terus kita nonton dari Telegram, kita untung, mereka yang rugi. Udahlah tuh, kita hanya punya dua pilihan. Yang pertama, kita nonton menggunakan VPN dulu di akun resminya, kemudian kita cari yang sub-indonya dimanapun itu. Otomatis kan kalau kita nonton dua-duanya, masing-masing dapat keuntungan. Dan pilihan yang kedua, kita bersabar sampai ada platform atau situs atau aplikasi resmi yang menayangkan The Gifted Graduation ini. Dan gua nggak tahu kapan tuh tayang di Indonesia. Aku juga nggak mau naruh gitu. Kalau aku disuruh milih, aku bakalan milih nonton yang pilihan pertama gitu. Aku nonton dulu pakai VPN di akun resminya, kemudian aku nyari sub-indonya. Lebih baik aku kayak gitulah tuh daripada gua nunggu, gua sabar nunggu gitu nonton di platform. Tahu-taunya entar bayar, mana lagi musim corona lagi suruh bayar-bayar. Aduh, mohon maaf untuk yang bayar-bayar sekarang, mohon maaf. Aduh. Geser dulu, geser, punten. Oke, itu tadi penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan kemarin. Jika kalian belum mengerti, tulis di kolom komentar di bawah hal apa yang belum kalian pahami. Dan kasih tahu aku juga jika kalian punya pilihan, kalian lebih baik nonton dulu yang tahap pertama atau tahap kedua. Tahap pertama nonton dulu di akun resminya, kemudian cari subtitle Indonya. Atau pilihan yang kedua, kalian sabar nunggu di platform asli keluar. Tulis di kolom komentar di bawah, karena aku nggak sabar banget pengen baca, pengen balas-balasin komentar kalian lagi kayak kemarin, oke? So, kalau begitu, terima kasih untuk waktunya karena telah menonton video kali ini. Jika aku ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang jelas, mohon maaf. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa kalian untuk tekan tombol like dan kalian komen sebanyak-banyaknya, serta share ke akun sosial media yang kalian punya. Dan tak kalah pentingnya juga untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga, oke? Kapun kap, see you di next video. Bye-bye! Tapi kalau di Telegram ilegal ada sub-indonya, Kak. Tapi kalau di Telegram walaupun